على هذه النية وكلنة صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأهل بدر والخصوص القطب الكامل سيد أحمد وأزواجه وأولاده وذريته ومن قدمه ونصره كل من يتصدق في صدقة رسولهم وفورهم وغفر الله ذنوبهم ورضى الله عنهم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق شر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Kepada segenap para ikhwan, para jamaah, para asatid, baik yang hadir langsung di Zawiyah Al-Misbah At-Tijaniyah Pondok Pesantren Al-Um maupun yang tetap setia mengikuti melalui live streaming taklim rutin di malam Sabtu ini. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapat cucuran rahmat, mahabbah, maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ada sebagian para jamaah, para ikhwan yang mereka merasa betul bahwa dirinya sebagai muridnya Sayyidi Syekh Muhammad At-Tijani yang hakiki. Sengaja saya sampaikan agar kita memiliki pengakuan yang ada dasarnya. Boleh saja kita ngaku kan, tapi apa betul pengakuannya diakui? Itu kan persoalan. Ya, kita ngaku umat Rasulullah, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, persoalannya Nabi Muhammadnya ngakui nggak kita sebagai umatnya? Ini yang mesti dicermati agar kita tidak mudah untuk menstempel dirinya. Jadi agar kita lebih waspada. Coba kita lihat di dalam kitab Ad-Durratul Khairiddah ini, dikatakan kullu man tamassaka bi syekh tawassulan. Setiap orang yang berpegang teguh tamassak pada Syekh Tijani dalam bertawassul, bukan hanya tawassul tapi mengambil wiridnya, wa a'radu an ghairihi, bukan hanya itu tapi berpaling dari yang lainnya, tawassulan untuk bertawassul. Maksudnya setiap orang yang berpegang teguh pada Syekh Tijani dalam bertawassul dan mengambil wirid
dengan baiat yang sahih, dengan talqin yang benar. Ini saya tandaskan di sini. Talqin yang benar, baiat yang sahih adalah melalui muqaddam yang sah. Kalau begitu ada muqaddam yang nggak sah, ya tentu ada. Makanya ada muqaddam yang dia tidak punya hak untuk mentalkin, tapi muqaddam. Jadi pernah saya sampaikan, ini hanya mengingatkan kembali bahwa muqaddam kan ada 3, sama-sama muqaddam, tapi ada 3 macam, ada 3 kedudukan, ada 3 manusia sebagai muqaddam. Yang pertama muqaddam. Nah, muqaddam ini urut dulu. Pertama muqaddam daruri. Muqaddam daruri ini seorang yang dijadikan sebagai muqaddam di satu wilayah karena darurat. Sifatnya hanya untuk membimbing agar para ikhwan ada yang membimbing. Sebab kalau nggak ada yang membimbing, mendidik, nanti agak susah, dia tidak memahami. Maka dia dijadikan sebagai muqaddam, statusnya daruri. Muqaddam daruri ini tidak punya hak talqin, tidak punya hak baiat. Gitu. Jangan-jangan di Indonesia ada beberapa muqaddam yang muqaddam daruri tapi dia membaiat, mentalkin. Jangan-jangan. Nah, ketika membaiat, mentalkin, ya nggak sah. Yang kedua, muqaddam. Ini dia punya hak untuk hak talqin, hak baiat. Tentu dia punya kewajiban untuk membimbing, mendidik para ikhwan. Kemudian yang ketiga, muqaddam mutlak. Nah, muqaddam mutlak ini muqaddam yang bisa menjadikan orang lain menjadi muqaddam. Jadi kalau ada muqaddam menjadikan muqaddam, berarti muqaddam itu muqaddam mutlak. Jadi kalau ada muqaddam, bukan muqaddam mutlak, menjadikan orang jadi muqaddam yang nggak sah. Nah, itu yang disebut dengan baiat atau talqin yang sah. Sebab masih kita ingat ketika ada acara Idul Khatmi di Garut, itu Sayyid Muhammad Al-Habib, beliau marah-marah. Kenapa marah-marah? Karena ada di satu wilayah jumlah ikhwannya sama jumlah muqaddamnya banyakkan muqaddamnya. Nggak pernah terjadi di negara manapun kecuali di Indonesia. Kok bisa? Rupa-rupanya ada orang yang mudah untuk menjadikan seorang muqaddam. Dia deket, dia sering ngasih hadiah, jadiin muqaddam. Nah, ini sehingga akhirnya beliau marah. Berarti dia tidak sesuai dengan aturan yang digariskan di dalam Thariqah Tijaniyah. Gitu. Jadi muqaddam mutlak bisa menjadikan seseorang itu jadi muqaddam. Nah, di atasnya ada khalifah. Kalau khalifah ya pasti muqaddam. Nah, khalifah ini ada khalifah am. Nah, khalifah am ini sudah digariskan, dijelaskan oleh Sayyid Ahmad Al-Hafidh, Sayyid Muhammad Al-Hafidh Al-Misri di dalam salah satu kitabnya. Beliau menyatakan muqaddam mutlak pasti min abna'i Sayyid Syekh Ahmad Muhammad At-Tijani, mesti dari keturunan Sayyid Ahmad Tijani. Dan tidaklah orang itu dijadikan muqaddam mutlak kecuali sepakat, nggak ada perselisihan pendapat. Jadi Sayyid Ali Bal-Arabi yang sekarang jadi khalifah am, ya khalifah amnya cuma satu dan semuanya sepakat, dan bisa dipastikan yang teralim dan sudah menduduki tingkat kewalian. Rasulullah yang menyatakan kepada Sayyid Ahmad Tijani tidaklah dijadikan sebagai
khalifah am di dalam torekotmu kecuali aku yang menentukan. Makanya sepakat. Kenapa? Karena Rasulullah yang sudah menentukan, dan pasti kedudukannya min auliyaillah dalam posisi derajat yang tinggi. Ini tentang sebagai murid yang sah. Jadi boleh saja mengatakan saya muridnya Syed Ahmad Tijani. Nah, kemudian strukturnya betul nggak dilalui sesuai dengan aturan. Kemudian apa? Kemudian berpaling dari selainnya. Maksudnya berpaling dari selain Syed Ahmad Tijani dalam bertawasul dan mengambil wirid. Jadi makanya kalau ada, oh dia Ikhwan Tijani tapi tawasulnya masih kepada selain Tijaniyah, nah, berarti bukan Tijaniyah. Jadi tawasulnya hanya lurus satu, tidak mengambil dan mengamalkan wirid kecuali wirid yang bersumber dari Syekh Ahmad Tijani. Jadi kalau ada orang yang seperti itu, dia mendapat talqin yang sah, dia berpaling dengan yang lain, hanya bertawasul kepada Sayyidi Syekh Ahmad bin Muhammad Tijani radhiyallahu anhu, dia mengambil wirid-wiridnya hanya kepada wirid-wiridnya Syekh Ahmad bin Muhammad Tijani radhiyallahu anhu, maka dialah orang yang Tijani murni sampai hari kiamat.